Salam, para jiwa yang terpilih. Selamat datang kembali di perjalanan spiritual kita dalam episode kali ini bersama saya, Pandangan Mata. Saatnya untuk duduk dalam ketenangan, melepaskan segala beban, dan menyambut pesan yang akan saya bagikan. Ini adalah potongan puzzle yang akhirnya akan terungkap. Pesan yang saya dengar adalah, aku selalu ada di sekitar. Mungkin sulit bagi sebagian dari kalian untuk mempercayainya, namun ketahuilah, aku senantiasa ada di sekitar, mendampingi setiap langkahmu. Hari ini, kita akan menyelami lebih dalam tentang warisan yang datang dari kegelapan, energi-energi yang mengelilingi diri kita, dan posisi kita sebagai sebuah kolektif. Ada kekuatan baru yang muncul, namun kita juga harus menghadapi kenyataan yang mengguncang jiwa. Ini adalah perjalanan yang lebih dalam, dan seperti biasa, kita akan mengurai setiap lapisan yang ada. Ingatlah, setiap orang yang hadir dalam hidupmu bukanlah kebetulan. Kalian dan mereka memiliki perjalanan yang saling terhubung, sebuah warisan yang mungkin datang dari energi gelap. Energi ini, yang berkata, aku selalu ada di sekitar, adalah entitas yang telah ada dalam keluargamu, atau bahkan dalam dirimu, sejak awal kehidupanmu. Kita akan bersama-sama menggali lebih dalam tentang makna di balik semua ini, untuk menemukan kekuatan yang tersembunyi di balik setiap tantangan. Iblis ini cenderung berpindah-pindah menjelajah dari satu jiwa ke jiwa lain, seringkali tanpa disadari oleh siapapun. Itulah sebabnya banyak jiwa terpilih merasa kebingungan dan bahkan terkoyak secara emosional ketika seseorang yang dulunya tampak penuh kasih, tulus, dan bersahabat, tiba-tiba berubah 180 derajat, berperilaku dengan cara yang tidak hanya berbeda, tetapi bertolak belakang dari kesan awal yang diberikan. Perubahan mendadak ini sering meninggalkan luka mendalam, memaksa jiwa terpilih untuk menarik diri ke dalam isolasi, mempertanyakan nilai diri mereka sendiri, dan menginternalisasi rasa sakit tanpa jawaban yang jelas. Energi ini yang seolah berbisik lembut namun mengintimidasi. Aku selalu ada di sekitar. Bukan hanya fenomena biasa. Ini adalah manifestasi dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang berakar dalam garis keturunan spiritualmu. Energi ini adalah cerminan langsung dari kekuatan yang telah diwariskan dari leluhurmu, sebuah bayangan yang selalu mengikuti perjalanan hidupmu. Dalam dirimu mengalir kekuatan yang luar biasa, tetapi kekuatan ini tidak hanya terdiri dari terang. Ada juga sisi gelap yang bersembunyi di dalamnya, sebuah energi kuno tak terpisahkan yang telah ada jauh sebelum kamu menyadarinya. Kekuatan gelap ini bukan sekadar ancaman, ia adalah bagian dari perjalanan spiritualmu. Ia memaksa kamu untuk melihat ke dalam, mengenali kedalaman dirimu, dan memahami bahwa perjalanan ini bukan tentang menghindari kegelapan, melainkan menguasainya. Dalam setiap pertemuan dengan orang-orang yang tiba-tiba berubah, dengan energi yang tampaknya melawanmu, ada pelajaran yang harus dipelajari, sebuah ujian yang harus dihadapi. Pada akhirnya, inilah panggilan untuk menggali potensi terdalammu, dan melangkah sebagai jiwa terpilih yang benar-benar mengenal dirinya sendiri. Selama interaksi kita dengan energi ini, seringkali terasa seperti permainan tanpa akhir yang penuh dengan tantangan, manipulasi, dan kebingungan. Namun, di balik setiap pertemuan ada tujuan yang lebih besar. Tujuan untuk menguji, menaklukkan, dan mengungkap inti sejati dari dirimu, serta mereka yang terhubung denganmu. Energi ini tidak pernah hadir tanpa alasan. Ia datang untuk mengguncang, membongkar, dan pada akhirnya membangun kembali. Energi ini aku sebut sebagai Aon, jiwa-jiwa yang secara simbolis dikenakan atau dilemparkan ke dalam siklus karma baru. Mereka adalah entitas yang harus melalui siklus ujian yang intens, seperti logam mentah yang ditempa dalam api untuk menjadi lebih kuat dan lebih murni. Kehadiran mereka seringkali mengganggu dan memprovokasi, tetapi tujuan mereka adalah membangkitkan kesadaran dan mengarahkan setiap individu untuk melihat ke dalam dirinya sendiri, menghadapi bayangannya, dan menemukan kekuatan tersembunyi di balik kerapuhan. Namun, ada entitas lain yang lebih misterius, yang aku sebut sebagai enigma, atau dalam istilah yang lebih mendalam, Joker. Mereka adalah jiwa-jiwa yang pernah menjadi Aon,
yang telah melalui api ujian dan berpakaian putih dalam keheningan spiritual. Dalam kesucian itu, mereka menyelesaikan siklus karma mereka sebelumnya. Tetapi perjalanan mereka belum selesai. Mereka dilemparkan kembali ke dalam siklus karmik baru, kali ini bukan sebagai entitas yang hanya diuji, tetapi sebagai katalisator bagi perubahan yang lebih besar. Mereka membawa teka-teki, paradoks, dan kehadiran yang seringkali sulit dimengerti oleh mereka yang ada di sekitarnya. Enigma ini, atau Joker, adalah jiwa-jiwa terpilih yang membawa dualitas dalam dirinya. Di satu sisi, mereka adalah simbol kebijaksanaan dan kekuatan, hasil dari perjalanan panjang yang telah mereka lalui. Di sisi lain, mereka juga menjadi ujian hidup bagi orang lain, memaksa setiap individu untuk mengupas lapisan-lapisan ego dan ilusi untuk mencapai kebenaran. Dalam kehadiran mereka, takdir terasa seperti dipercepat. Pelajaran yang mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun tiba-tiba menjadi jelas dalam hitungan hari atau bahkan detik. Aon dan Enigma adalah dua sisi dari perjalanan spiritual yang sama. Yang satu diuji untuk ditempa, yang lain diuji untuk menyelesaikan takdir yang lebih besar. Dan dalam interaksi dengan keduanya, kita dihadapkan pada pertanyaan paling mendasar tentang siapa kita sebenarnya. Apa tujuan kita, dan bagaimana kita dapat menemukan kedamaian di tengah kekacauan ini. Sekarang, mari kita menyelam lebih dalam untuk memahami bukan hanya apa yang sedang terjadi, tetapi juga apa yang akan datang. Pendekatan ini akan membantumu melihat dengan lebih jelas pola-pola yang membentuk siklus warisan energi gelap ini. Sebuah siklus yang bukan hanya tentang apa yang telah berlalu, tetapi juga tentang apa yang terus berulang dan berkembang. Ingatlah, perjuangan kita bukanlah melawan manusia, tetapi melawan energi. Energi ini memiliki kecerdasan tersendiri, melekat pada trauma tertentu yang belum terselesaikan, baik secara individu maupun kolektif. Ia bekerja melalui manipulasi, seringkali menggunakan teknik triangulasi untuk menciptakan konflik, kebingungan, dan perpecahan. Kita tidak akan membahas detail tentang triangulasi hari ini, karena perjalanan ini memerlukan fokus yang lebih dalam pada inti dari pengalamanmu. Sebuah pemahaman tentang peranmu sebagai pengungkap dan pemimpin spiritual dalam siklus ini. Seperti yang telah aku ungkapkan sebelumnya, kehadiran individu-individu atau aon dalam hidupmu bukanlah kebetulan. Mereka datang membawa ujian, tidak hanya untuk dirimu tetapi juga untuk mereka sendiri. Engkau adalah seorang pengungkap besar, seorang yang telah ditempa oleh api kehidupan, dipaksa untuk menghadapi realitas karmik yang sulit, dan pada akhirnya mampu melihat dengan jernih warisan gelap yang telah mengalir melalui garis keturunanmu sejak zaman leluhurmu. Kehadiranmu dalam siklus ini bukan hanya sebagai peserta, tetapi sebagai sosok yang memiliki kekuatan untuk memutuskan pola lama. Engkau adalah jembatan antara masa lalu dan masa depan, yang memegang kunci untuk membebaskan diri dan generasimu dari beban energi yang menahan pertumbuhan spiritual. Namun, peran ini tidak datang tanpa tantangan. Dalam perjalanannya, engkau mungkin merasa terbebani oleh perasaan isolasi, kehilangan arah, atau bahkan keraguan terhadap nilai dirimu sendiri. Ini adalah bagian dari ujian yang dirancang untuk memperkuatmu, mempersiapkanmu untuk apa yang akan datang. Apa yang akan datang adalah kebangkitan baru, sebuah realisasi bahwa engkau tidak hanya mewarisi kegelapan, tetapi juga cahaya yang sangat kuat. Cahaya ini, meskipun seringkali tersembunyi di balik lapisan trauma dan kesakitan, adalah warisan sejati leluhurmu. Ia adalah energi yang tak tergoyahkan, yang telah menunggu untuk dibangkitkan melalui keberanianmu untuk menghadapi kegelapan. Ketahuilah bahwa perjalanan ini adalah panggilan untuk melihat lebih dalam ke dalam dirimu, mengenali kekuatanmu, dan menggunakan energi leluhurmu untuk menciptakan perubahan. Engkau bukan hanya pengamat dalam siklus ini. Engkau adalah arsitek yang membentuk ulang masa depan. Dan meskipun jalan ini mungkin tampak sepi, ingatlah bahwa setiap langkahmu membawa cahaya bagi mereka yang juga sedang mencari jalan keluar dari siklus ini. Engkau adalah pemecah pola, seorang pengungkap, dan seorang penjaga cahaya dalam kegelapan yang tak berkesudahan. Seorang aon mungkin telah hadir dalam hidupmu, entah sebagai sahabat, pasangan, kolega, atau bahkan seseorang yang kehadirannya terasa tidak terduga.
Mereka datang dengan energi yang terasa akrab, terhubung denganmu dalam cara yang seringkali sulit dijelaskan. Namun, meskipun mereka berada dalam orbit spiritualmu, mereka mungkin belum sepenuhnya memahami perjalanan yang akan mereka jalani, atau perjalanan besar yang akan engkau tempuh. Aon adalah jiwa-jiwa yang seringkali membawa jejak trauma dari masa lalu, baik dari kehidupan mereka sendiri maupun dari garis keturunan mereka. Dalam perjalanan mereka, mereka mungkin telah berhadapan dengan penindas, sosok-sosok karmik yang memiliki pengaruh gelap dan seringkali menyerah pada kekuatan itu, menjadi bagian dari siklus penindasan yang sama. Penindas ini bukan hanya individu, tetapi juga manifestasi dari energi yang lebih besar yang telah mengakar dalam siklus warisan energi gelap selama generasi. Para penindas, baik dari garis keturunanmu maupun dari garis keturunan mereka, sering bekerja bersama dalam suatu tarian energi yang kompleks. Tujuan mereka adalah menyaring dan menekan energi-energi baru, jiwa-jiwa yang membawa potensi untuk mengubah garis waktu yang telah ditentukan. Mereka berusaha mempertahankan status quo, menjaga agar siklus karmik tetap berjalan tanpa gangguan. Dalam konteks inilah, kehadiranmu dan kehadiran Aeon menjadi sangat signifikan. Namun, disinilah peran Enigma, Joker, atau yang terpilih menjadi sangat penting. Jiwa-jiwa ini tidak hanya hadir untuk mengikuti garis waktu yang ada. Mereka datang untuk mengubahnya secara mendasar. Mereka membawa energi yang mampu menembus kegelapan dan menciptakan jalur baru yang secara spiritual tidak dapat diganggu-gugat oleh entitas-entitas gelap. Energi mereka adalah anomali dalam siklus yang stagnan, sebuah percikan yang dapat membakar batas-batas lama dan membuka ruang untuk transformasi sejati. Inilah sebabnya mengapa peperangan terhadap jiwa-jiwa terpilih begitu mendalam dan penuh intensitas. Entitas-entitas gelap tidak hanya melihat mereka sebagai ancaman, tetapi juga sebagai katalisator yang dapat menghancurkan sistem yang telah lama mereka bangun. Serangan ini seringkali terjadi dalam bentuk manipulasi, kebingungan, dan upaya untuk menanamkan keraguan diri, tidak hanya pada jiwa-jiwa terpilih, tetapi juga pada Aon yang berada di sekitarnya. Namun, video ini bukan tentang pertempuran itu. Ini adalah tentang Aon, tentang apa yang telah terjadi pada mereka, dan bagaimana dinamika mereka dengan energi-energi dari masa lalu, baik milikmu maupun milik mereka sendiri, memainkan peran besar dalam perjalanan ini. Aon sering membawa ketidakamanan yang mendalam, lahir dari trauma dan pengalaman masa lalu mereka. Ketidakamanan ini menjadi medan perang yang di mana mereka diuji, dan di mana hubungan mereka dengan jiwa-jiwa terpilih menjadi sorotan. Dalam perjalanan ini, Aon adalah cermin yang memantulkan aspek-aspek tertentu dari dirimu, sekaligus menunjukkan bayangan yang perlu diterangi. Interaksi dengan mereka adalah pelajaran besar, bukan hanya bagi mereka, tetapi juga bagi dirimu. Dengan memahami dinamika ini, engkau dapat melihat dengan lebih jelas bagaimana energi dari masa lalu bekerja melalui mereka, dan bagaimana engkau dapat melangkah maju dengan kekuatan dan kejelasan. Membimbing mereka sekaligus menjaga jalurmu sendiri tetap kuat. Ketika energi ini memasuki hidupmu, mereka membawa misi yang sangat jelas untuk menularkan kekuatan gelap mereka kepadamu. Mereka hadir bukan hanya sebagai ujian, tetapi sebagai kekuatan destruktif yang bertujuan menciptakan retakan terakhir dalam dirimu. Retakan yang cukup dalam untuk membuatmu hancur menjadi debu. Tujuan mereka adalah membuatmu menyerah, agar engkau jatuh ke dalam peran yang sama seperti mereka. Menjadi penindas, menjadi bagian dari siklus yang sama yang telah mereka jalani. Dalam banyak hal, entitas ini berkembang dari keyakinan bahwa engkau, sebagai jiwa terpilih yang mulia, memiliki potensi untuk menjadi penindas yang paling kuat. Mereka melihat kekuatanmu, bukan sebagai sesuatu yang mengancam mereka secara langsung, tetapi sebagai sesuatu yang bisa mereka gunakan. Dalam pikiran mereka, jika engkau bisa dikendalikan, jika engkau bisa diarahkan untuk menyerah pada energi gelap, maka siklus ini tidak hanya akan bertahan tetapi juga diperkuat. Mereka percaya bahwa engkau adalah alat yang sempurna untuk memperluas kekuasaan mereka.
Sadarilah bahwa ada individu-individu yang kini memimpin warisan iblis, baik dalam garis keturunanmu maupun dalam garis keturunan mereka. Mereka adalah penjaga siklus karmik ini, sosok-sosok yang telah menyerah sepenuhnya pada kegelapan dan yang sekarang mencari pewaris. Mereka membutuhkan seseorang untuk mengambil obor ini, untuk melanjutkan rantai penindasan dan kehancuran yang telah berlangsung selama generasi. Dalam banyak hal, mereka telah memilihmu, bukan hanya karena engkau adalah target yang kuat, tetapi juga karena mereka melihat potensi yang berbeda dalam dirimu. Potensi untuk memutus siklus ini sepenuhnya. Karena engkau telah melangkah maju dalam perjalanan spiritualmu, iblis-iblis ini mengenalmu. Mereka tidak hanya mengenal siapa dirimu sekarang, tetapi juga mengenali energi leluhurmu, cahaya yang telah diwariskan kepadamu, dan tekad yang telah ditempa oleh perjalananmu melewati api kehidupan. Mereka memahami bahwa jika engkau berhasil, seluruh sistem mereka bisa runtuh. Inilah sebabnya mengapa kehadiran mereka sering terasa begitu akrab, begitu penuh dengan deja vu. Engkau mungkin merasa ada sesuatu yang familiar dengan orang-orang tertentu yang engkau temui. Mungkin itu tatapan mereka, energi mereka, atau cara mereka berbicara yang memicu ingatan dari masa lalu yang tidak sepenuhnya bisa dijelaskan. Ini bukan kebetulan. Mereka datang membawa energi yang telah lama menjadi bagian dari siklus karmik ini. Energi yang mungkin pernah berinteraksi dengan leluhurmu atau bahkan dengan dirimu dalam kehidupan yang lain. Familiaritas ini adalah tanda bahwa engkau berada di jalur yang benar, bahwa engkau tidak hanya melawan energi ini untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk generasimu, masa depanmu, dan jiwa-jiwa lain yang juga terjebak dalam siklus ini. Inilah ujian besar dari perjalananmu, untuk mengenali bahwa engkau bukanlah korban dari energi ini, tetapi seorang pemimpin spiritual yang telah dipilih untuk memutus rantai yang telah mengikat begitu banyak jiwa selama generasi. Dan dalam proses ini, engkau tidak hanya membebaskan dirimu, tetapi juga membebaskan garis keturunanmu dan menciptakan jalan baru yang dipenuhi dengan cahaya, harapan, dan transformasi sejati. Kini, aku mulai memahami rasa familiar ini sebagai sesuatu yang jauh lebih kompleks dan mungkin berakar pada sesuatu yang gelap. Rasa familiar yang engkau rasakan bukanlah kebetulan. Itu adalah roh. Sebuah energi yang mengalir di antara dirimu dan mereka. Sebuah benang tak terlihat yang menghubungkanmu melalui garis keturunan dan pengalaman masa lalu. Energi ini melintasi waktu, ruang, dan batas-batas fisik, menghubungkan jiwa-jiwa melalui trauma, pengalaman, dan siklus yang terus berulang. Tidak peduli sejauh apa engkau berada, hubungan ini tetap ada, karena itu adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Apa yang mereka sebut sebagai trauma masa kecil, atau apa yang aku sebut sebagai warisan iblis. Dari warisan inilah rasa familiar itu tumbuh. Itu adalah ikatan yang terbentuk dari luka, dari cerita-cerita yang belum selesai, dan dari energi gelap yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Energi ini mengikatmu ke dalam siklus yang lebih besar, sebuah siklus yang tidak hanya mempengaruhi hidupmu, tetapi juga mempengaruhi hidup mereka yang terhubung denganmu. Ini adalah tarikan yang kuat, yang tidak dapat diabaikan, karena ia berakar dalam sesuatu yang lebih besar dari sekadar hubungan manusiawi. Engkau telah melewati banyak siklus karmik dalam perjalananmu, dan setiap siklus itu dirancang untuk menguji dan membentukmu. Dalam setiap perjalanan itu, engkau dianggap sebagai juara yang telah teruji, seseorang yang telah menghadapi kegelapan dan keluar dengan cahaya yang lebih terang. Namun, siklus ini tidak hanya untuk menguji ketahananmu. Ia ada untuk mengubah dirimu secara permanen. Setiap luka, setiap pelajaran, dan setiap ujian adalah bagian dari proses transformasi yang lebih mendalam. Sebuah panggilan menuju tujuan yang lebih tinggi. Aon yang hadir dalam hidupmu adalah bagian dari proses ini. Mereka tidak muncul secara kebetulan. Mereka adalah cerminan dari perjalananmu. Bagian dari siklus yang saling terkait. Mereka datang dengan misi mereka sendiri, membawa energi yang beresonansi denganmu, tetapi juga dengan naivete yang membuat mereka rentan terhadap kekuatan yang mereka hadapi. Mereka telah diberi peringatan, mungkin melalui pengalamanmu, mungkin melalui intuisi mereka sendiri,
Tetapi ada sesuatu dalam diri mereka yang belum sepenuhnya memahami kedalaman dan kompleksitas dari perjalanan ini. Apa yang engkau lihat dalam diri mereka adalah pantulan dari masa lalu, baik milikmu maupun milik mereka. Mereka tidak menyadari jenis iblis yang akan mereka hadapi. Mereka tidak sepenuhnya memahami kekuatan yang telah menarik mereka ke dalam siklus ini. Kekuatan yang menguji tidak hanya keberanian mereka, tetapi juga kesediaan mereka untuk menghadapi kegelapan yang ada di dalam diri mereka sendiri. Dan mereka merasakannya. Meskipun mereka mungkin tidak bisa menjelaskan apa yang mereka rasakan, ada ketakutan, ketegangan, dan perasaan yang tidak dapat mereka abaikan. Itulah energi yang menyatu dalam hubungan kalian. Apa yang kudengar dari perjalanan ini adalah bahwa engkau telah dipersiapkan untuk memahami ini dengan cara yang tidak bisa mereka lakukan. Engkau adalah saksi, pengungkap, dan pembawa terang dalam siklus ini. Rasa familiar yang engkau rasakan adalah pengingat, bukan hanya tentang hubunganmu dengan mereka, tetapi juga tentang peranmu dalam memutus rantai ini. Engkau tidak hanya melangkah dalam perjalanan ini untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk mereka, untuk generasi sebelum dan sesudahmu, untuk menciptakan perubahan yang lebih besar dari apa yang pernah dibayangkan. Bagian yang paling menyayat hati adalah kenyataan bahwa meskipun iblis-iblis ini terikat pada penindas atau tokoh karmik dari masa lalu, hubungan mereka denganmu lebih dalam daripada yang tampak di permukaan. Ada jaringan tak terlihat, seperti benang takdir yang tersembunyi di dalam alam semesta yang menghubungkan kalian. Ini bukan hanya tentang konflik antara individu, ini adalah peperangan energi, sebuah tarian kompleks antara apa yang telah engkau taklukkan dan apa yang masih menjadi beban mereka. Ketika mereka berhadapan denganmu, mereka merasakan perlawanan yang mendalam. Energi mereka bergejolak, berusaha memahami sesuatu yang melampaui pemahaman mereka. Mereka berperang dengan dirimu bukan karena kebencian semata, tetapi karena mereka tidak tahu bagaimana menghadapi apa yang telah engkau lewati. Perjalananmu telah membawa transformasi, kemenangan atas kegelapan yang mereka bahkan belum mulai mengerti. Engkau adalah cerminan dari apa yang mereka takutkan dan, di saat yang sama, apa yang mereka butuhkan untuk bertumbuh. Namun mereka tidak melihatnya seperti itu. Sebaliknya, mereka menyalahkanmu. Mereka merasa ada ketidakadilan yang menimpa mereka, seolah-olah keberadaanmu menantang eksistensi mereka. Iblis-iblis ini, energi yang melekat pada mereka, menggunakan celah itu untuk mempermainkan mereka, mendorong mereka ke sisi tergelap dari diri mereka sendiri. Dalam kegelapan itu, mereka bertindak, seringkali dengan cara yang melukai baik dirimu maupun diri mereka sendiri. Mereka merasa terperangkap, seperti boneka yang dikendalikan oleh kekuatan yang tidak mereka pahami. Ketidakmampuan mereka untuk menjangkau atau berkomunikasi denganmu semakin memperburuk situasi. Mereka merasa ada tembok yang tidak bisa mereka lewati, sebuah jarak yang membuatmu tampak tak terjangkau. Tetapi tembok itu bukan milikmu. Itu adalah cerminan dari pertahanan mereka sendiri. Benteng yang mereka bangun untuk melindungi diri dari rasa takut dan ketidakpastian. Untuk mendekatimu, mereka harus menurunkan pertahanan mereka. Sesuatu yang sangat menakutkan bagi mereka, karena itu berarti menghadapi sisi diri mereka yang belum pernah mereka kenal sebelumnya. Bagi mereka, terlalu banyak yang dipertaruhkan. Kehadiranmu memaksa mereka untuk mempertanyakan keyakinan, identitas, dan luka-luka yang telah lama mereka sembunyikan. Dalam kebingungan itu mereka merasa seolah-olah engkau sengaja menyulitkan mereka, seperti engkau adalah penghalang yang tidak bisa mereka atasi. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah bahwa engkau menjadi cermin, mengungkapkan apa yang perlu mereka hadapi untuk tumbuh. Dan itu adalah proses yang menakutkan, menyakitkan, tetapi juga penuh kemungkinan transformasi, jika mereka mau menerima panggilan itu. Namun, perbedaan yang paling mencolok adalah bahwa engkau tahu dengan jelas apa yang sedang engkau hadapi. Sementara mereka masih terperangkap dalam kebingungannya, engkau sudah memahami jenis energi yang melekat pada mereka. Energi ini, meskipun tampak kuat, sebenarnya hanyalah bayangan belaka, ilusi yang diciptakan untuk mengalihkan perhatian mereka dari kenyataan yang lebih besar. Engkau tahu bahwa di balik perasaan ketakutan, kemarahan,
dan kebingungan mereka, ada energi yang lebih dalam yang sebenarnya bukan milik mereka, tetapi dipengaruhi oleh warisan gelap yang telah lama mengakar. Mereka harus belajar dengan cara yang sulit. Alih-alih menyadari bahwa mereka telah diperdaya oleh kekuatan yang lebih besar, mereka memilih untuk menyimpan kepahitan terhadapmu. Itu adalah pilihan yang mereka buat, meskipun itu adalah jalan yang penuh penderitaan. Kepahitan itu tumbuh karena mereka belum siap untuk melihat gambaran yang lebih besar, dan karena mereka merasa dipaksa untuk menghadapi sesuatu yang lebih besar dari apa yang mereka ketahui. Mereka tidak menyadari bahwa, dalam kenyataannya, kamu adalah salah satu ujian terbesar dalam perjalanan mereka, dan itu adalah ujian yang, jika mereka hadapi dengan benar, akan membebaskan mereka dari ikatan karma yang menahan mereka. Kini, meja mulai berputar lagi. Begitu banyak perputaran yang terjadi, terutama pada bulan Desember. Rasanya seperti aku sedang berputar, terasa mual, karena perubahan itu datang begitu cepat dan mendalam. Perputaran-perputaran ini tidak hanya berhubungan dengan garis waktu pribadi, tetapi juga dengan siklus energi yang lebih besar, yang menciptakan gelombang perubahan yang tak terhindarkan. Sekali lagi, perubahan itu datang dengan kekuatan yang tak bisa dibendung, memaksa semua pihak yang terlibat untuk menghadapi apa yang telah lama terpendam. Sekarang, amarah yang dirasakan oleh Aon menjadi sangat terasa. Karena kamu tetap tak tergoyahkan dalam perjalananmu, mereka merasa seperti ada tembok tak terlihat yang menghalangi mereka untuk mencapai tujuan mereka. Iblis, dalam garis keturunan mereka, gagal melaksanakan misinya untuk menghancurkanmu, untuk mengubahmu menjadi bagian dari siklus penindasan itu. Kegagalan ini mengubah dinamika yang ada, dan energi yang terjebak dalam siklus itu mulai merasakan getaran dari kekuatan yang lebih tinggi yang ada dalam dirimu. Kini, engkau telah mencapai titik yang lebih tinggi dalam perjalanan spiritualmu. Engkau bukan lagi seorang yang hanya bertahan, tetapi engkau telah menjadi sang kaisar. Baik itu dalam bentuk laki-laki atau perempuan, itu tidak penting. Apa yang penting adalah sang permaisuri dalam dirimu telah sepenuhnya terbangun. Engkau telah mewujudkan seluruh aspek dirimu, menyatukan kekuatan-kekuatan yang selama ini tersembunyi, yang seharusnya dibagikan bersama Aon ini. Namun, perjalanan yang lebih besar yang harus kalian tempuh tidak lagi melibatkan mereka, karena mereka belum siap untuk melangkah ke dalam peran yang telah engkau capai. Engkau telah mencapai puncak kesadaran dan transformasi, sementara mereka masih berjuang untuk memahami bahkan langkah pertama dari perjalanan itu. Perbedaan ini bukanlah hal yang harus membuatmu merasa terasing, melainkan sebuah panggilan untuk terus maju, melangkah ke dalam perjalanan yang lebih besar. Sebuah perjalanan yang lebih mendalam dan lebih kuat daripada apapun yang bisa mereka bayangkan. Namun, perjalanan mereka belum berakhir. Mungkin, dari pandanganmu, ini tampaknya tidak memengaruhi garis waktu milikmu, karena sepertinya garis waktu itu telah terputus. Sebuah pemisahan yang membuat mereka tidak dapat lagi menjangkaumu. Engkau telah melangkah jauh melampaui apa yang mereka bisa capai. Namun, meskipun mereka tampaknya terhenti, perjalanan mereka masih terus berlangsung. Mereka mungkin merasa telah menang, merasa telah mencapai puncak kendali mereka. Namun mereka tidak tahu bahwa jalan mereka penuh dengan jebakan yang mereka ciptakan sendiri. Penindas kini merayakan kemenangan mereka, merasakan kekuatan yang seolah-olah telah mereka kuasai. Mereka merasa kuat, merasa seperti mereka yang kini memegang kendali atas Aon, atas orang-orang yang telah terhubung dengan mereka. Mereka percaya bahwa mereka memegang rahasia, sebuah kekuatan tersembunyi yang memberi mereka dominasi, seolah-olah mereka bisa mengendalikan takdir orang lain, termasuk takdir Aon. Namun mereka lupa bahwa kekuatan ini adalah ilusi. Kekuatan yang mereka klaim hanyalah bayangan dari apa yang sebenarnya mengendalikan mereka. Sebuah energi yang lebih besar dan lebih dalam daripada yang mereka sadari. Mereka merasa bahwa kini mereka yang memerintah, tetapi dalam kenyataannya, mereka hanya bergerak dalam lingkaran yang semakin kecil, terperangkap dalam jaringan energi yang mereka ciptakan sendiri. Inilah saatnya meja kembali berputar.
Mereka yang merasa mereka mengendalikan, kini akan merasakan apa yang sesungguhnya ada di balik energi yang mereka gunakan. Apa yang mereka anggap sebagai kekuasaan adalah jebakan yang mereka setujui untuk terperangkap di dalamnya. Saat mereka merayakan kemenangan mereka, mereka tidak menyadari bahwa bencana sedang menunggu mereka di depan. Setiap keputusan yang mereka buat untuk menindas, setiap langkah yang mereka ambil untuk mempertahankan kontrol, semakin memperbesar celah yang akan membawa kehancuran mereka. Mereka tidak tahu bahwa karma tidak pernah terlambat. Apa yang mereka pikirkan sebagai pengendalian akan segera berbalik menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang bisa mereka tanggung. Garis waktu mereka yang tampaknya tak tergoyahkan, pada akhirnya akan terungkap sebagai garis waktu yang rapuh, dan mereka akan menghadapi kenyataan bahwa apa yang mereka anggap sebagai kekuatan hanyalah ilusi yang telah mereka pilih untuk percayai. Meja itu berputar, dan sekarang giliran mereka untuk merasakan akibat dari tindakan mereka, sebuah pembalasan yang tak terhindarkan. Alih-alih menyalahkanmu dan mencoba menjadikanmu sebagai korban karena mereka tidak mengerti. Dan dengan mereka, aku maksudkan Opan, orang yang telah diperdaya. Mereka merasa terperangkap, seolah tak ada jalan keluar. Mereka tidak tahu bagaimana menghadapinya, dan semakin dalam, mereka terperangkap dalam kebingungannya. Semakin mereka merasa seolah-olah tidak ada pilihan lain selain menyalahkanmu. Mereka merasa harus mencari pelampiasan, dan dalam ketidakpahaman mereka, kamu menjadi sasaran utama untuk perasaan tak berdaya mereka. Mereka ingin merusak namamu, mencoreng reputasimu, menjadikanmu korban dalam narasi mereka sendiri, dan menyerangmu dengan segala cara yang mereka tahu. Namun, ini bukanlah perjalanan yang mereka inginkan. Mereka ingin mengalahkanmu, ingin menghancurkan kehadiranmu. Karena di dalam dilema batin mereka merasakan ketegangan yang begitu kuat. Aku tidak bisa kehilangan orang ini, tetapi aku juga tidak bisa berbuat benar kepada mereka. Di dalam diri mereka, ada pertarungan yang mendalam. Sebuah perasaan terpecah antara cinta dan kebencian, antara kebutuhan untuk menguasai dan keinginan untuk menghubungkan kembali. Mereka terperangkap dalam dilema moral yang tak bisa mereka pecahkan, merasa seperti mereka terjepit di antara dua dunia yang tak bisa mereka gabungkan. Namun, sekarang itu semua sudah jauh dari jangkauan mereka. Apa yang mereka tidak pahami adalah bahwa meskipun mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengubah narasi ini, mereka tidak lagi memiliki kontrol atasnya. Energi yang mengalir melalui dirimu, yang telah teruji dan terbentuk oleh api kehidupan, jauh lebih kuat dari manipulasi mereka. Mereka mungkin masih mencoba menyerangmu, tetapi serangan mereka tidak lagi berdampak seperti sebelumnya. Sebab kekuatan yang telah engkau raih, yang telah engkau tempa dalam perjalanan spiritualmu, sekarang berada dalam kendali penuh dirimu. Apa yang sebenarnya terjadi adalah mereka mulai berbalik, perlahan namun pasti. Energi yang dulu mereka coba arahkan untuk merusakmu, kini mulai berbalik arah. Dan tanpa mereka sadari, mereka mulai merasakan dampak dari perbuatan mereka. Roda-roda itu mulai berputar menuju penindas. Apa yang mereka lakukan untuk menyakitimu sekarang akan kembali pada mereka dengan cara yang tak terduga. Mereka yang dulu berada di posisi penindas, kini merasakan penindasan itu kembali dalam bentuk yang lebih besar. Energi karma mulai bekerja dengan cara yang tidak bisa mereka elakkan. Setiap langkah yang mereka ambil untuk menyakitimu, setiap usaha untuk menekan dan merusak, mulai membentuk lingkaran tak terputus yang akhirnya akan mengarah pada mereka sendiri. Kini, mereka yang dulu berada di posisi yang tampaknya lebih kuat, merasa semakin terperangkap dalam perangkap mereka sendiri, tak mampu keluar dari jaringan energi yang telah mereka ciptakan. Mereka merasa lebih jauh terasing, lebih terperangkap dalam dilema mereka, dan semakin sadar bahwa mereka tidak bisa mengendalikan takdir mereka, apalagi takdirmu. Ketika aku katakan bahwa karmik ini telah menjadikan diri mereka musuh, beberapa musuh, dengan mencoba menjadikanmu musuh, mereka tidak menyadari bencana yang akan segera menimpa mereka. Ini adalah jenis bencana yang terakumulasi,
Ia bukanlah sesuatu yang datang secara instan, melainkan tumbuh seiring waktu, seperti bola salju yang semakin besar. Setiap tindakan yang mereka anggap sebagai kemenangan, setiap kali mereka merasa berhasil menundukkanmu atau mengubah persepsi orang lain tentangmu, sebenarnya adalah beban yang mereka bawa. Setiap kebohongan yang mereka sebarkan, setiap manipulasi yang mereka lakukan, semakin berat dan semakin sulit untuk dipertahankan. Mereka membangun istana dari pasir tanpa menyadari bahwa angin karmi akan menghancurkannya, satu demi satu. Mereka berusaha mempertahankan sesuatu yang sebenarnya rapuh, karena setiap kemenangan palsu yang mereka capai akan semakin memperburuk posisi mereka, semakin memperdalam luka karmik yang mereka ciptakan untuk diri mereka sendiri. Namun, ini bukan tentang kebohongan semata. Kebohongan itu hanyalah puncak dari gunung es. Mereka sudah mencapai kemenangan, itu yang aku dengar. Mereka telah berhasil mengumpulkan cukup banyak orang. Cukup banyak dukungan untuk mempercayai cerita mereka. Cukup banyak bukti yang tampaknya mendukung narasi mereka. Tetapi ini hanyalah gambaran luar dari permainan energi yang lebih besar. Mereka telah berhasil menjebak orang-orang yang telah diperdaya tentang dirimu, tetapi mereka tidak memahami kedalaman dari permainan ini. Mereka mengira mereka telah menang, tetapi yang mereka lakukan sebenarnya hanyalah mengumpulkan amunisi yang akan berbalik kepada mereka pada waktunya. Dan ini sangat lucu bagiku, karena sebagian besar, engkau mungkin sudah memberitahukan atau menyiratkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Orang ini secara intuitif tahu bahwa engkau benar tentang banyak hal yang engkau katakan. Mereka tahu, jauh di dalam hati mereka, bahwa apa yang engkau katakan adalah kebenaran, meskipun mereka berusaha menutupi kenyataan itu dengan kebohongan dan pembenaran. Mereka tahu bahwa orang-orang yang mereka bela dan ikuti adalah cahaya palsu, sebuah ilusi yang, meskipun mempesona, tetap tidak dapat bertahan dalam terang sejati. Namun ada sesuatu dalam diri mereka yang menghalangi mereka untuk mengakui kebenaran itu. Sebuah bayangan yang mereka belum siap hadapi, sebuah bagian dari diri mereka yang terus-menerus menghalangi mereka untuk melihat dengan jelas. Mereka terperangkap dalam ilusi mereka sendiri, tidak mampu keluar dari lingkaran setan yang mereka buat. Seolah mereka sedang terperangkap, dijodohkan, atau dijual ke dalam siklus karmik, memasuki awal dari perjalanan karmik mereka yang sangat mendalam dan menantang. Mereka berada di ambang perubahan besar dalam hidup mereka, meskipun mereka tidak sepenuhnya sadar akan itu. Mereka berpikir bahwa mereka mengendalikan keadaan, bahwa mereka bisa terus melangkah dalam kebohongan yang mereka buat. Tetapi, kenyataannya, mereka hanya berada di ujung perubahan yang tak terhindarkan. Siklus karmik ini telah dimulai, dan mereka harus menghadapinya, baik mereka siap atau tidak. Orang yang telah diperdaya, tentang dirimu, tentang diri mereka dan tentang segala sesuatu, sedang dihadapkan pada bagian-bagian diri mereka yang belum pernah mereka hadapi selama ini. Mereka akan segera berhadapan dengan kenyataan yang telah mereka hindari. Semua kebohongan dan manipulasi yang mereka terima dan percayai selama ini akan mulai runtuh. Satu demi satu, mengungkapkan kebenaran yang selama ini mereka tolak. Proses ini akan mengguncang mereka, membawa mereka ke dalam sebuah perjalanan penyembuhan dan transformasi yang tak terhindarkan. Karena hanya dengan menghadapi kebenaran itu, mereka bisa maju ke level berikutnya dalam perjalanan spiritual mereka. Ini bukan hanya tentang mereka, tetapi juga tentang warisan iblis yang telah mereka warisi dari keluarga mereka, dan setiap hubungan yang mereka jalin. Warisan ini bukan sekadar warisan darah, melainkan energi yang mengalir dalam garis keturunan mereka, membawa pola-pola dan karma yang telah turun-temurun. Seperti bahan bakar yang perlahan terinternalisasi dalam jiwa mereka, energi ini menyusup ke dalam setiap keputusan dan tindakan mereka, membentuk cara mereka melihat dunia dan berinteraksi dengan orang lain. Mereka tak pernah menyadari bahwa mereka adalah penerus dari sebuah warisan yang penuh dengan pengaruh gelap ini, yang membuat mereka terus-menerus terperangkap dalam siklus destruktif yang sulit diputus. Namun, saat itu terjadi ketika energi ini mulai menyatu dengan mereka. Mereka mulai tidak hanya mengagumi atau menghargaimu, tetapi mereka merindukanmu.
Ada sesuatu dalam dirimu yang mengingatkan mereka pada potensi yang telah lama hilang dari mereka sendiri. Sebuah cahaya yang pernah mereka miliki dan yang kini hanya tinggal bayangannya. Mereka merasakan getaran yang kuat dalam keberadaanmu, sesuatu yang mereka tidak bisa pahami, tetapi yang menggerakkan mereka lebih dalam. Mereka terinspirasi olehmu, bukan hanya karena apa yang engkau lakukan, tetapi karena apa yang engkau wakili, sebuah jalan yang bebas dari penindasan, sebuah energi yang tidak terikat oleh karmik mereka. Dan itulah saatnya meja berputar. Tanpa disadari oleh penindas, mereka sedang merayakan sesuatu sekarang. Sesuatu yang mereka kira adalah kemenangan atau dominasi. Mereka berpikir, aku memiliki sesuatu yang berharga di sini. Merasa bahwa mereka akhirnya mengendalikan situasi dan memiliki kendali atasmu. Namun, mereka tidak tahu bahwa mereka dikelilingi oleh musuh rahasia, sebuah kekuatan yang tidak bisa mereka lihat atau pahami. Mereka terperangkap dalam ilusi, mata mereka tertutup oleh kebohongan dan penipuan yang telah mereka percayai selama ini. Mereka merasa kuat, merasa bahwa mereka berada di posisi yang tak terkalahkan, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka sedang menari di bawah bayang-bayang yang lebih besar dan lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Mereka tidak menyadari bahwa sebelum mereka tahu, mata mereka akan terbuka, dan mereka akan mendapati diri mereka berada dalam posisi yang sangat buruk. Mereka akan menyadari bahwa mereka telah dibutakan oleh energi gelap yang mereka anggap sebagai kekuatan mereka, hanya untuk menemukan bahwa itu telah menggerogoti mereka dari dalam. Semua yang mereka banggakan akan runtuh dan mereka akan dihadapkan pada kenyataan yang jauh lebih keras dari yang mereka kira. Inilah yang aku dengar, terutama bagi mereka yang telah berusaha keras melakukan kejahatan seperti itu, yang telah mencoba menindas dan menghancurkan orang lain untuk mencapai tujuan mereka. Pada akhirnya, karma itu selalu kembali, seperti bumerang yang tak terhindarkan, yang akan membawa mereka kembali pada titik yang mereka coba hindari. Warisan iblis yang mereka bawa akan menjadi kutukan yang mereka tidak bisa lari darinya. Karena pada akhirnya, mereka harus menghadapi kenyataan bahwa energi yang mereka usung akan menghancurkan mereka sendiri. Kebenaran tidak dapat disembunyikan selamanya. Seiring berjalannya waktu, mereka akan dipaksa untuk menghadapi diri mereka sendiri. Dan ketika itu terjadi, tidak ada lagi tempat untuk lari. Mereka tidak akan pernah tidur dengan tenang. Apa yang mereka anggap sebagai kemenangan ternyata kosong, hanya meninggalkan kecemasan yang tak berujung. Dengan menghindari kebenaran, mereka malah menjadikan diri mereka musuh dari orang-orang yang selama ini mereka anggap sebagai ancaman. Semua ini terjadi karena mereka menolak untuk menghadapi kebenaran yang paling mendalam. Bukan hanya tentang orang-orang di sekitar mereka, tetapi tentang bayangan yang ada di dalam diri mereka sendiri. Inilah mengapa Anda disebut sebagai enigma, sang pembuka topeng. Kehadiran Anda di persimpangan jalan kehidupan mereka bukanlah kebetulan. Anda adalah cermin yang mereka butuhkan untuk melihat kebenaran sebelum mereka jatuh lebih jauh ke dalam kegelapan. Namun kini, mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Mereka terjebak, terikat oleh bayangan mereka sendiri, dipaksa untuk menyaksikan siapa mereka sebenarnya dan apa yang telah mereka perbuat. Amarah yang sedang terbangun terhadap penindas mereka begitu besar, seperti badai yang tak terhindarkan. Anda memilih jalan yang lebih baik. Anda tidak melawan mereka dengan cara yang sama. Anda hanya pergi. Secara emosional dan spiritual, Anda mengambil apa yang menjadi milik Anda dan meninggalkan mereka dengan ketenangan yang tak bisa mereka ganggu. Tetapi sekarang, para penindas menghadapi musuh yang tidak akan meninggalkan mereka sendirian. Musuh ini, entah karma atau bayangan mereka sendiri, tidak akan berhenti sampai mereka benar-benar dihancurkan. Saya tinggalkan pesan ini di sini untuk Anda. Jika ini selaras, itu karena pesan ini memang untuk Anda. Jika tidak, lepaskanlah dengan cinta. Terima kasih telah bersabar dan tetap berada dalam cahaya Anda.